Berlatar di sebuah penjara di kota San Francisco, Amerika Serikat, cerita diawali dengan memperlihatkan salah seorang napi cerdas bernama Peter yang saat ini ditahan karena suatu kasus pembunuhan sadisnya di masa lalu yang membuatnya harus dikurung seumur hidup, dan ia diberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya untuk membicarakan suatu hal kepadanya. Tak lama kemudian terlihat seorang agen kepolisian bernama Frank yang datang menghampiri Peter di sebuah ruangan terpisah, di mana maksud dan tujuan kedatangan beliau kali ini adalah untuk meminta bantuan kepada Peter agar mau menyelamatkan anaknya yang saat ini terkena penyakit leukemia atau kanker darah yang membuat produksi sel darah putihnya menjadi abnormal setelah saya cari tahu di Google. Di sini beliau meminta Peter untuk mendonorkan sumsum tulangnya demi menyelamatkan sang anak. Hal itu dikarenakan golongan darah Peter sangat cocok dengan milik anaknya. My son has leukemia. He will die without a bone marrow transplant. I've been identified as a compatible donor through here. Setelah mendengar cerita Frank, Peter menolak permohonannya karena dirasa tidak ada untungnya. Frank di sini hanya bisa memohon kepada Peter untuk mau melakukan donor tersebut. Tapi karena beliau adalah napi berhati dingin, mau tidak mau Frank harus mengelus dada karena tidak bisa mendapatkan hasil yang ia harapkan. Setelah itu, Frank segera pergi ke rumah sakit untuk menemui anaknya yang bernama Matt demi memberikannya hadiah. Tapi dokter segera memanggilnya dan memberitahukan bahwa saat ini putranya sudah tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bertahan hidup. Tapi secara mengejutkan, Frank mendapat telepon dari Peter yang meminta untuk bertemu dengan putranya secara langsung. Sehingga ketika Matt sudah dibawa bertemu dengannya, Peter merasa sedikit iba karena bocah sekecil ini harus menghadapi nasib yang cukup malang. Yang pada akhirnya, Peter pun setuju untuk melakukan pendonoran sumsum tulangnya kepada Matt. Let's do it. I'm gonna do the bone marrow transplant for you. Tapi tindakan Peter tentunya memiliki harga dan ia mengajukan kepada Frank beberapa permintaan khusus sebagai imbalan donornya, di mana Peter ingin diberikan kebebasan untuk merokok di dalam sel, dibebaskan dari sel isolasi dan kembali ke penjara umum, serta akses untuk pergi ke dalam perpustakaan penjara. I would do this if, and only if, box it back into the general population. Reinstate my access to the prison library. You will instruct the warden to give me back my smoking privileges. Tapi hal itu terlihat mustahil bagi Frank karena rekam jejak Peter di penjara sangatlah buruk dengan riwayat beberapa pelarian dari penjara-penjara terkenal yang bahkan Peter sendiri tidak yakin jika para sipir akan setuju dengan permintaannya. This is great. I'm just happy things are working out for both of us. Warden's never gonna approve all the stuff I want. Pada akhirnya, Frank pun mencoba menghubungi Pak Lurah setempat dengan tujuan untuk melobi kepala penjara supaya mengabulkan permintaannya demi bisa menolong anaknya. Tapi Pak Lurah tetap tidak bisa dihubungi yang membuatnya sedikit kesal. Tapi kemudian, Frank akhirnya mendapat kabar baik dan diberikan izin atas permintaannya secara legal di mata hukum dan tindakannya akan disiarkan langsung di televisi di channel RCTI. Transplant's gonna go down. Congratulations, Frank. What you can say when the local news interviews you is that Beberapa waktu kemudian setelah izin dan permintaan khusus Peter sudah diberikan, Frank dan semua orang ternyata tidak menyadari keadaan sekarang. Karena saat ini Peter sedang merancang sebuah rencana pelarian jeniusnya dimulai dengan mematahkan ibu jarinya sendiri yang belum diketahui tujuan sebenarnya. Selanjutnya, Peter menghampiri seorang tahanan senior yang biasa menyelundupkan berbagai barang dari luar ke dalam penjara. Peter meminta satu barang yang berupa obat penawar bius untuk melawan overdosis, yang permintaan barang tersebut belum diketahui juga maksud dan tujuannya. Can't get me some Narcan. It's counteractive use for ODs, and I want it in an ampoule. Not a vial. Tak hanya itu saja, karena akses ke perpustakaan penjara sudah diberikan, Peter langsung menggunakan komputer di sana untuk melihat rancangan bangunan rumah sakit tempat ia akan mendonorkan tulangnya, di mana tujuannya adalah untuk bisa mengingat denah bangunan tersebut sebagai rute pelariannya.
Keesokan paginya, saat salah satu napi yang membagikan obat secara rutin, Peter berpura-pura meminum obatnya yang biasa diberikan. Padahal Peter sama sekali tidak menelannya dan langsung memuntahkannya. Dan setelah itu, tahanan senior yang dimintanya berhasil menyeludupkan sebotol obat penawar bius di bawah gelasnya, di mana Peter langsung mengikat botol kecil tersebut dengan benang yang ada di giginya, yang kemudian ia segera menelannya dan menahannya di tenggorokannya sendiri untuk disembunyikan dan akan ditarik benangnya ketika ia sudah membutuhkannya. Tak hanya itu saja, Peter membongkar sebuah korek api dan mengambil batu pemantiknya untuk diselipkan ke celah di kukunya, yang kemungkinan juga akan ia gunakan ketika saatnya beraksi. Singkat cerita, tiba hari di mana operasi pendonoran akan dilakukan. Matt terlihat sudah berada di lokasi di rumah sakit, sedangkan Peter masih dalam perjalanan menuju ke sana dan dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Bahkan sampai ada helikopter yang mengawal beliau karena memang ia terkenal sebagai napi kelas kakap. Bahkan anjing penjaga yang berada di sana saja terlihat takut ketika bertemu dengan Peter. Setibanya di rumah sakit, Peter pun segera dibawa para dokter untuk melakukan prosedur sesuai rencananya. Sampai di ruang operasi, Peter langsung dipindahkan ke atas meja operasi dan segera disuntik bius. Sehingga ia dengan cepat menggigit botol kaca berisi obat penawar bius sembari menarik keluar tangannya secara perlahan. Dan tiba-tiba Peter pun mengamuk dan semua rencananya berhasil dijalankan yang membuat para dokter kocar-kacir menghadapinya. Tapi ia sempat terkena tembakan oleh penjaga di kakinya. Meski begitu, Peter berhasil melewati semuanya dan berhasil melarikan diri ke dalam lubang yang mengarah ke ruang cucian. Seketika para polisi segera panik dan mulai mengejar Peter, tapi Frank yang sudah mengetahui banyak tentang Peter segera beraksi mengejar Peter sendirian menuju ke ruang cucian, di mana ia menemukan jejak darah dan segera mengikutinya. Dan secara mengejutkan, Peter ternyata sedang menjahit lukanya sendiri di ruang perawatan. Setelah selesai menjahit lukanya, Frank menemukan Peter yang ada di ruang perawatan. Peter pun segera menyandra salah satu dokter di sana yang bernama Dr. Samantha yang diancam akan dibunuh jika Frank berbuat yang tidak-tidak, dan membuat Frank harus menahan diri dan mengikuti kemauan Peter. Put your gun on the floor. Saat Frank sudah meletakkan senjatanya, datang polisi lain yang tidak mengerti seberapa penting nyawa Peter bagi Frank, di mana Peter di sini meminta pistol kepada seorang perawat di belakangnya atau Samantha akan dibunuh. Sehingga ketika ia mendapatkan pistolnya, inilah yang terjadi. Hey, Wilson! Wilson! Peter pun berhasil kabur setelah menghabisi beberapa polisi di sana. Ketika kepala polisi datang, Frank segera diamankan karena beliau dianggap dapat mengganggu usaha penangkapan Peter. Karena banyaknya reporter yang sudah menunggu di luar rumah sakit, ia pun segera membuat kekacauan di sana dan kabur menggunakan salah satu motor polisi. Ketika sudah aman, Frank dengan cepat menelpon rekan polisinya untuk menanyakan kondisi Matt di saat ini. Tapi sangat-sangat mengejutkan, Peter muncul di belakangnya dan langsung memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Peter segera menanyakan Samantha di mana ruang tempat tangki oksigen berada, di mana beliau bertujuan untuk membuat ledakan dengan tabung oksigen karena seluruh rumah sakit sudah dikepung polisi. Samantha di sini segera mengantar Peter ke ruang oksigen yang dimintainya, tapi tiba-tiba dan ya, Samantha segera berlari setelah memukul Peter dengan keras, di mana ia bertemu dengan Frank yang baru saja tiba di rumah sakit. Ia pun segera memberitahukan lokasi Peter saat ini, sehingga dengan cepat Frank segera kembali mengejar Peter sendirian. Tepat saat Peter sedang menyeret tangki oksigennya, Frank datang tepat waktu dan memintanya untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Tapi Peter di sini sudah siap dengan sepuntung rokok di tangannya yang langsung meledakkan ruangan tersebut.
Listrik seketika padam akibat ledakan barusan, yang membuat seluruh rumah sakit ini pun mati total dan menyebabkan minim pencahayaan. Hal itu tentu akan memudahkan Peter untuk melarikan diri dari rumah sakit ini. Karena alat medis tidak berfungsi, Samantha menyuruh rekan Frank untuk membawa Matt ke gedung sebelah, yang merupakan bangunan khusus isolasi bagi para pasien penyakit menular. Dan pada saat yang sama, Peter juga berencana kabur ke gedung sebelah melalui lantai atas dan memanjat pagar yang menutup jalannya. Karena posisi Peter sudah ketahuan oleh para polisi, Frank yang melihatnya pun malah membantu beliau kabur dan menembaki lampu yang memberikan pencahayaan dan menutup pandangan para penembak. Setibanya di dalam, Peter langsung menyandra seorang kepala penjaga agar membawanya masuk ke ruang pengawasan dengan memegang alat suntik berisikan zat mematikan sehingga para penjaga di dalam tidak bisa berkutik dan hanya bisa pasrah. Karena Peter adalah napi jenius dengan IQ 150, ia pun segera menggunakan salah satu komputer untuk menutup semua akses pintu masuk di gedung ini dan menyuruh semua penjaga agar menyerah dan berkumpul di satu ruangan. This is Peter McCabe speaking. I'm in charge here. Let's go, move it! Kepala polisi yang melihatnya segera mengirim seorang agen khusus untuk menyelinap masuk melalui ventilasi udara. Dan sesampainya di ruang pengawasan, si agen menggunakan kamera kecil untuk memeriksa area sekitar. Peter yang menyadari adanya debu yang jatuh ke meja dari ventilasi udara segera menembakinya hingga tewas di dalam ventilasi. Duck. Setelah kejadian itu, Frank terlihat berjalan di atas jembatan bersama dengan Samantha. Entah apa rencana beliau, tapi ia yakin bisa membujuk Peter untuk mendonorkan sumsum tulangnya. Open the door, partner. But can I trust you, Frank? I don't know. Sesampainya di dalam, Frank dan Samantha segera berpisah. Samantha akan pergi merawat dan menjaga Matt, sementara Frank akan berusaha mencari cara supaya bisa menangkap Peter dalam kondisi hidup. Stop right there. Setelah mengikat para penjaga, Peter pun segera pergi ke jembatan sebelumnya tempat ia menyeberang dari atas, di mana ia ternyata sudah meletakkan satu tangki oksigen di tengah-tengah jembatan tersebut, agar ketika para pasukan polisi melewatinya, Peter bisa menembaknya dan menghabisi semua polisi sekaligus. Tapi Frank yang sudah mengetahui rencana tersebut, segera menelpon kepala polisi untuk menyuruh mundur semua pasukannya. Listen to me. Do not send your men. I lost you, Connor. Completely. Setelah berhasil menyelamatkan rekan-rekannya, Frank pun bergegas pergi ke ruangan tempat Matt dirawat untuk memeriksa keadaannya. Dan secara mengejutkan, Peter muncul di belakangnya dengan pistol yang mengarah kepadanya. Setelah pintu dibuka, rekan Frank yang berada di dalam segera bersiap untuk menghadangnya. Tapi untungnya Peter sudah siap dan menembak kakinya secepat mungkin. Di sini Peter memaksa Frank untuk membantunya keluar dari gedung ini. Frank segera memberitahu sebuah lift rahasia yang bisa ia gunakan untuk kabur. Tapi karena Peter membutuhkan Sandra, ia pun membawa Matt bersamanya untuk dijadikan Sandra dan segera pergi. You and me, come on. No more deals, Frank. Sesampainya di bawah, Peter dengan cepat menggeser lemari dan membobol tembok di baliknya. Tapi Frank yang masih di atas segera menyusul ke bawah menggunakan tali lift dan mencoba sekali lagi untuk menangkap Peter. Look out of there. Let us do our job. Peter akhirnya selesai menggali tembok dan berhasil kabur bersamaan dengan Frank yang datang menemui anaknya dan menyuruh Matt untuk tetap di sana sebentar. Sementara ia akan mengejar Peter sendirian dengan ikut masuk ke dalam terowongan.
Peter yang cukup cepat sudah berhasil keluar melalui lubang jalan, dan tak lama setelah keluar, Frank segera menyusulnya dan berhasil naik ke jalan, di mana ia bertemu seseorang yang tergeletak dan mengatakan bahwa Peter sudah kabur menggunakan sebuah truk yang diambilnya. Dan dengan cepat, Frank meminjam salah satu mobil petugas dan segera mengejarnya. Frank bahkan sampai nekat berkendara ugal-ugalan demi bisa mengejar Peter dan menyelamatkan anaknya yang membuat adanya kekacauan di jalan. Setelah melihat mobil Peter, Frank pun langsung mengejarnya dan mengecohnya agar Peter belok ke jalan lain tempat adanya jembatan yang bisa menutup jalannya. Karena sudah tertutup, Peter terpaksa keluar dari mobil dan berjalan ke atas jembatan sembari mencari jalan lain untuk melarikan diri. Tapi dengan santainya, Frank pun berjalan menyusulnya karena sudah tahu bahwa tidak ada jalan lain lagi dari jembatan ini bagi Peter untuk bisa kabur. Dan di saat yang sama, helikopter datang dan mencoba menembaki Peter dari atas. Tapi Frank di sini malah melindungi Peter dengan tubuhnya sebagai tameng dengan kondisi yang sudah sangat terpojok. Peter masih mencoba kabur dengan melompat ke jembatan bersamaan dengan Frank yang menembaki kakinya. Karena sempat terkena tembakan sebelum meloncat, Frank pun segera melompat juga untuk menyelamatkannya. Ia pun akhirnya berhasil membawanya naik ke permukaan, dan setelah itu Peter segera dibawa oleh para polisi. Move it, let's go! Get him in! Get him in! Let's go inside! Karena waktu sudah menipis, transplantasi pun segera dilakukan dengan mengambil sumsum tulang belakang Peter yang akan diberikan kepada Matt. Dan setelah beberapa waktu, terlihat Matt sudah kembali pulih dari penyakit yang dideritanya, yang membuat proses transplantasi berhasil dilakukan sepenuhnya. Peter saat ini terlihat masih terbaring di atas ranjang dan butuh beberapa bulan untuk ia bisa pulih seperti semula. Di mana saat petugas polisi datang untuk memeriksa, Peter yang sudah sadar segera bertanya terkait bagaimana kondisi Matt saat ini. Tapi tiba-tiba, His body seems to be accepting the transplant. They're all happy up there. I guess I can go now. What kind of car do you have? sangat mengejutkan. Entah bagaimana cerita selanjutnya, karena setelah adegan itu tidak ada kelanjutan bagaimana kondisi Peter, dan film akhirnya selesai. Terkadang kasih sayang seorang ayah bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya, bahkan mempertaruhkan nyawa demi orang yang paling berbahaya sekalipun. Sedikit kalimat menutup dari saya yang mirip cerita di film ini, karena beliau tidak pernah menyerah meski seringkali berada di posisi terpojok. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Saya Jack, pamit undur diri. Sampai jumpa di video yang lainnya.